Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak Kaika dalam channel YouTube Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya. Mungkin sekarang fasenya SBMPTN, fasenya UTBK, fasenya ujian masuk itu sudah berakhir, dan sebagian dari kalian ya angkatan 2020 sudah menikmati masa kuliah online di universitas-universitas impian kalian. Oke, untuk adik-adik yang akan mempersiapkan hal yang sama, yaitu UTBK 2021, kakak akan membantu persiapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official. Oke adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini kakak mau bahas nih 7 fakta ujian UTBK 2020. Jadi apa-apa aja sih kejadian yang terjadi dan bagaimana fakta-fakta yang ada pada ujian UTBK 2020. Nah, sebelum kakak bahas, kakak mau minta tolong untuk bantu like, comment, dan subscribe agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan dapat mendampingi kalian dengan soal-soal UTBK dan juga soal AKM untuk angkatan 2022 maupun 2021. Oke. Di sini yang pertama itu sempat ditunda akibat pandemi Covid. Nah, akibat adanya wabah Covid-19, pendaftaran UTBK pada 30 Maret 2020 dan pelaksanaannya yang pada awalnya akan dilaksanakan pada 20 April 2020 ditunda setelah melalui tahap evaluasi dan mempertimbangkan situasi COVID-19. Akhirnya diputuskan untuk UTBK dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 14 Juli 2020. Jadi dari Maret, April itu baru dilaksanakan pada Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada sekitar penundaannya itu 2 bulanan. Yang kedua, faktanya itu hanya mengujikan materi TPS. Nah, awalnya UTBK 2020 akan mengujikan tes kemampuan akademik. Nah, apa itu Kak tes kemampuan akademik? Tes kemampuan akademik itu kalau untuk IPS itu berupa ekonomi, sosiologi, sejarah, dan geografi. Kalau untuk IPA ada fisika, kimia, biologi, dan lain-lainnya. Namun akibat adanya pandemi, LTMPT selaku penyelenggara pun memutuskan hanya mengujikan tes TPS saja dengan durasi pelaksanaan pengerjaan tes selama 105 menit atau 1 jam 45 menit. Nah, TPS di sini sengaja dilaksanakan, maksudnya ujian TPS aja untuk mengukur kemampuan kognitif, yaitu kemampuan penalaran dan pemahaman yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, penalaran kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi TPS itu nanti untuk adik-adik angkatan 2021 itu ada pemahaman umum, ada penalaran dan pemahaman umum, ada kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan ada pengetahuan kuantitatif. 3 itu merupakan bagian dari bahasa Indonesia dan 1 bagian dari matematika. Fakta yang ketiga, pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan bersamaan. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN di tahun 2020 dilakukan 1 kali dan bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan sekaligus. Berbeda dengan tahun 2019 yang memungkinkan peserta memilih prodi dan mendaftar SBMPTN setelah mengetahui skor UTBK. Perubahan ini membuat para peserta tahun 2020 ini harus memikirkan secara lebih matang pemilihan PTN dan jurusan yang ingin dituju. Jadi kalau 2019 itu kita bisa lihat skor kita dulu dan menyesuaikan dengan passing grade jurusan untuk dapat kesempatan lebih besar agar bisa lulus. Nah, kalau sekarang mah kita balik lagi seperti 2020 ini sama dengan 2018 atau 2017. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk cari amannya itu kita boleh ngambil satu pilihan yang tinggi
Dan satu pilihan lagi yang rendah supaya besar kesempatan lulusnya. Kalau tidak begitu itu akan sulit gitu. Kalau misalnya ego kita ngambil yang favorit aja dua-duanya, yang tinggi dua-duanya, itu mah sulit. Fakta yang keempat dibagi menjadi 2 gelombang berdasarkan lokasi. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus dan menjaga keselamatan dari para peserta penyelenggara, pelaksana UTBK diubah menjadi 4 sesi, yang awalnya 4 sesi diubah menjadi 2 sesi per hari. Misalnya yang Senin itu 4 sesi per hari gitu maksudnya. Nah, pada pandemi ini diubah hanya menjadi 2 sesi, pagi dan siang. Selain itu, guna mengantisipasi penumpukan peserta di pusat UTBK, LTMPT pun memutuskan untuk melaksanakan UTBK menjadi 2 gelombang. Jadi supaya tidak ada yang namanya kerumunan. Soalnya kita juga diwajibkan melakukan social distancing. Gelombang pertama diperuntukkan bagi peserta yang berada di lokasi yang sama dengan lokasi pusat UTBK, sedangkan gelombang kedua diperuntukkan sudah terlanjur memilih lokasi UTBK di luar kota. Jadi misalnya kalian nih ada keluarga di Pekanbaru, mau liburan di Pekanbaru, udah keambil di Pekanbaru, tapi pada saat COVID itu lagi memang ya mau nggak mau harus ke Pekanbaru, jadi melaksanakan ujian di Pekanbaru. Yang kelima, dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Ini tentunya wajib ya. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Hanya peserta yang sehat dan bebas dari COVID yang diperkenakan mengikuti UTBK. Peserta dianjurkan untuk melaksanakan isolasi dulu sebelum mengikuti tes selama 14 hari. Dan jangan setelah selesai UTBK dilarang mampir ke tempat lain. Nah, yang keenam ini. Nah, yang ketujuh faktanya itu presentasi kelulusan UTBK 2020 itu total peserta yang mendaftarkan diri ada 72.402 orang, jumlah yang diketahui. Nah, yang lulus itu lebih lebih banyak penurunan dari tahun 2019, sedangkan peserta yang berhasil lolos itu hanya sekitar 23,87% dari jumlah peserta yang terdaftar. Dapat disimpulkan bahwa persaingan pada jalur SBMPTN sangat ketat. Nah, tadi yang keenam ya, presentasi kelulusan. Yang ketujuh ini yang terakhir ya guys, mohon maaf kalau banyak terjadi kesalahan. Prodi dengan nilai keketatan tertinggi. Prodi Saintek yang berhasil meraih nilai UTBK tertinggi diraih oleh Prodi Kedokteran UGM dengan rata-rata itu 642,53. Sementara itu Prodi Sosum yang berhasil meraih nilai tertinggi diraih oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan rata-rata 638,86. Prodi Saintek dengan ketaatan tertinggi itu pada UTBK 2020 diraih oleh Teknik Informatika Unpad dengan rasio keketatan 1:77. Sedangkan untuk Prodi Soshum dengan keketatan tertinggi diraih oleh Ilmu Komunikasi UI dengan rasio keketatan 1:25 orang. Jadi satu kursi itu saingannya ada 125 kayak gitu. Itulah beberapa fakta penting untuk UTBK 2020. Bagaimana kira-kira peraturan dan sistem pelaksanaan UTBK 2021 mendatang? Tentunya kita menunggu kebijakan dari LTMPT. Semoga yang dikeluarkan adalah kebijakan yang lebih baik lagi dan semoga itu dapat memudahkan adik-adik semuanya. Oke adik-adik, sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.